Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ada di majelis ilmu, nikmat bisa beribadah. Semoga kita husnul istiqomah sampai husnul khatimah. Ini kita masih ada di bab 6, yakni al-manhiyatil batinah, larangan-larangan yang bernuansa batin, gitu ya. Sebagaimana ada perintah-perintah ibadah batiniyah, maka ada larangan-larangan batiniyah. Kalau kemarin kita bahas tentang ihmalun nadhar, yakni pandangan kosong, itu bagian dari larangan. Maka sudah seharusnya setiap kita memandang adalah pandangan itu dengan mengambil i'tibar, gitu ya kemarin ya. Dan minta izin. Bismillah. Berikutnya adalah faslun fi syakki. Fasal ini menerangkan terkait ragu. Ragu itu bagian dari aktivitas batin yang berbahaya. Ragu itu bagian dari aktivitas hati yang berbahaya. Qala Allah Ta'ala afillahi syakkun, surah Ibrahim ayat 10. Wa qala aidan fala taku fi miryatin min, surah Hud ayat 18. Saya baca dulu ayat-ayat yang ditampilkan oleh muallif, yakni Syekh Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama. Wa qala Allah Ta'ala aidan fala tamtarunna biha, wa qala aidan ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ila akhirih. Fasal ini menerangkan terkait bahayanya ragu-ragu terhadap Allah, ragu-ragu terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ben kita ini ketemu sama Allah atau tidak, koyo tidak. Itu kalau sampai penyakit bernama ragu itu grogoti di dalam diri kita, wah, itu yang akan membuat tiba-tiba kita malas sholat, malas berbuat baik. Rasane apik karo elek kok podo ya. Iki bahaya mboten? Bahaya banget. Bahaya banget. Suudon karo husnudon podo wonge ora ngerti kok. Bahaya mboten? Bahaya. Jadi kabur nanti. Seolah-olah tidak ada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sana disebutkan mithqala dzarrah. Nek ulama rumin nek maknane sawiji napa? Sawi. Mungkin. Terus sekarang ya sekecil atom.
Siapa orang yang dia melakukan kebaikan sekecil atau maka pasti ia akan melihat tanaman kebaikan itu berbuah baik. Buruk juga berbuah buruk. Jadi seolah ayat ini tidak pernah turun kalau orang sudah terkena penyakit batin bernama apa mau? Ragu. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Apakah mereka itu di dalam keraguan dari sebuah kepastian kelak seorang hamba itu pasti akan bertemu atau pasti akan mempertanggungjawabkan amal. Kalau ini sudah mulai kabur, Masya Allah Pak, ibadah jadi abot gitu, ibadah jadi abot. Tidak usah angel-angel, contoh ini satu saja, bahwa sing jenengane setiap ibadah itu pasti memiliki nopo bahasa sing paling gampang, ada logika umum atau logika biasa sama logika iman. Ini ku mesti ada. Logika biasa itu mengatakan contohnya, dalam logika biasa atau dalam kerangka berpikir sing biasa dalam arti adalah cuman sekedar mengandalkan otak saja. Yang namanya 200.000, kemudian yang 100.000 buat sodakoh, itu ya tinggal 100 lah. Lalu sebenarnya, tapi dalam kerangka iman 200.000, yang 100.000 disodakohkan, ini tidak tinggal 100. Ini pasti bertambah sesuai kehendak Allah, bisa berupa kesehatan, keberkahan, atau rezeki yang lah. Ketika seseorang sudah mulai ragu, ya mesti akan muncul penyakit berikutnya sing jenengane pelit. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka larangan itu bernama ragu. Malih, dalam logika biasa, sing jenengane sholat malam itu, Pak Bu, ngerepoti urip. Wong wayahe turu dadak tangi. Tapi di dalam logika atau kerangka iman, justru niki sing enteng-enteng urip. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam logika biasa ngerepoti urip, tapi dalam kerangka beriman justru wong gelem salat bengi niku sing bakal ngenteng-ngenteng urip. Lah, yang bahaya orang sudah mulai ada penyakit bernama apa wau? Ragu. Apa yo? Nah, wah ini penyakit angel tombone. Angel tombone. Akhirnya akan menghasilkan malas yang sing luar biasa. Lah orang di atas umur 40 tahun kok kena penyakit ragu, wassalam nih. Asli wassalam nih. Mending cah nom sing yakin sing idealis ngeten malah mending niku. Mending cah nom sing ngomong saya harus membenahi sholat, saya harus ngaji. Wah mending cah nom niku, mending cah nom sing grudak-gruduk niku. Daripada niku kula meh klentung ini bocah sepuh ngono.
Ya. Kula wangsuli melih. Dalam cara berpikir sing duniawi tok. Yang namanya zikir, niku yo ngopo kaya wong kurang gawean. Ono kayu, terus kayu. Diputer-puter barang iki apa ngene. Gitu. Ono saiki tak tambahi malah sing nganyar niku ngagem napa? Cedik-cedik. Tapi dalam kerangka iman niki nentremke urip. Ala bidzikrillah tatmainnul nentremke urip. Terus kemudian saya pernah tampilkan satu hadis, agak panjang hadisnya, bahwasanya di antara an-nadamat fil jannah adalah satu saat ada di antara penyesalan seseorang ketika dia sudah masuk surga. Ini wis mlebu surga lho, Pak. Sudah masuk lho surga. Di antara penyesalannya adalah kok yo ada dulu pas di dunia ada satu menit atau 1 detik yang tanpa zikir. Ini keliru. Kenapa? Ya karena didudui ki komo biyen kae cara dong pas lagi nang omah sore-sore karo tenguk-tenguk kok gelem karo zikir, jandane iki kowe intuke iki. Ya Allah, biyen kok ora zikir to ya dadak nonton TV tok. Astagfirullah. Ngoten kan. Malah HP nan yo pas kae yo scroll sat. Sing nom-nom sing bangsa kula niki. Nek sing sepuh-sepuh kados jenengan nggih. Itu. Maka berbeda banget antara detik yang tanpa zikir dengan detik yang ada zikir, beda banget bedanya. Lah penyakit hari ini, yang penyakit itu kehitung bahaya, namanya nopo? Ragu. Jadi kaya padha antarane wong nyebut karo wong ora nyebut niku padha lha iki repot. Didukung oleh cara baca dia kepada orang lain. Misalnya lah dene kae wong zikir tapi alah apa? Nah, ini kae Mas. Lah wis tau zikir nyatane ya padha lah. Nah, ini mulai bahaya. Jadi syak itu diantara penyakit yang sangat al-manhiyat al-batinah, larangan batin. Sehingga kalau sudah mulai ada syak atau ragu-ragu seperti itu ndang-ndang kudu didandani. Karena kalau tidak, wah ngrogotine tekan ngendi-ngendi niku. Malih tak paringi contoh malih. Namanya minum kados niki ya. Maca bismillah ya tetep kopi, ora maca bismillah ya tetep napa? Kopi. Terus bedane apa? Lah repot niku. Itu perkara kayaknya kecil, Pak. Tapi kalau dalam kitab ini, inilah benih-benih ya. Benih yang namanya benih ya, benih. Benih minyak wangi ngono kae cilik tapi krasa tenan. Ngoten. Krasa tenan. Ini benih-benih keraguan itu kalau sudah mulai muncul nanti krasa tenan. Jadi rasane sak gawean-gawean apik, sak ngibadah-ngibadah yo abot tenan. Benihnya ya tadi itu ragu. Maka kudu ndang-ndang
didandani, diistighfari, cari upaya agar tambah yakin, deket orang-orang yang yakin. Maka ngeten Pak. Jenengan nanti mireng ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah terus wa kunu ma'as shadiqin. Kan ngoten ta? Ya orang yang beriman, takwalah pada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang nomor shadiqin. Siapa itu orang shadiqin? Yang nanti sigot perubahannya dari shadiqin menjadi siddiqin ya, itu perubahan ini aja sigot. Jenengan nate mireng kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ngene niku dikenal atau diberi gelar napa? As-Siddiq. Kenging napa kok diparingi gelar As-Siddiq? Ada banyak hal ya, di antara kisahnya di saat Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj. Turun Rasulullah cerita ya. Kan awal ceritanya ngeten. Ya sing ya Amul Huzni jenengan tahu lah ya. Tahun kesusahan terus Rasulullah di Isra Mi'raj kan ngoten nggih sing umum niku. Nek saya punya referensi baca bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu bermula dari istafet kenabian. Ini kita agak pembahasan agak melebar dikit sebentar. Istafet kenabian, umumnya para nabi yang dipahami oleh ahlul kitab itu base-nya atau markas utamanya ya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Dari nabi ke nabi Baitul Maqdis. Dan setiap nabi itu istafet. Istafet niku sing niki rampung ganti niki rampung ganti niki. Dan pasti tahu nabi-nabi sebelumnya. Lah ini kok nabi kok saka Arab? Janggal. Padahal sejarahnya sudah sangat jelas. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam gitu punya Sayyidah Saroh ditanam di Baitul Maqdis. Ngoten nggih. Nggadahi putra naminipun sinten? Nabi Ishak. Adeng enten melih Sayyidah sinten? Hajar. Ditanam di ya biwadin di sebuah lembah ghairi di zar'in yang tidak ada tanaman yang di sana inda baitikal napa Muharram seteng Mekah. Terus kemudian menghasilkan putra naminipun sinten Ismail. Seluruh nabi niku base-nya atau markas utamanya di Baitul Maqdis, keturunan Nabi Ishak, seluruh nabi. Nah, sementara Nabi Ismail sing teng Mekah niku seolah-olah putus, seolah-olah aja. Sehingga muncul seorang nabi ujuk-ujuk tungul ngeten orang ngaku nabi namanya Muhammad bin Abdillah. Nah, ini dari keturunan sing sinten Ismail, dikira ini putus. Nah, terus akhirnya orang-orang Yahudi Nasrani atau ahlul kitab kalau memang kau seorang nabi kudune keturunan Ibrahim, harusnya kamu tahu nabi-nabi sebelumnya, harusnya kamu tahu tentang basic atau markas para nabi itu ada di Baitul Maqdis. Kira ngerti apa-apa kok. Nah, dari situlah Nabi Muhammad dikuliahkan oleh Allah dengan diparingi ilmu ngeten untuk bahasa dikuliahkan nanti viral deh. Diparingi ilmu kami Gusti. Kalau Isra niku perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis gitu, paling ilmu terkait Baitul Maqdis jadi
Gusti Allah paringi preso. Ya, Gusti Allah paringi preso. Sekalian dibawa ke sana biar pengetahuannya detail. Bakda niku terus mi'raj nggih kepanggih kalian para nabi. Habis itu begitu turun cara ono ngene. Wingi sing takon yang kemarin tanya tentang Baitul Maqdis mana? Tak jawab saiki. Yang kemarin tanya tentang istafet para nabi-nabi sebelumnya mana? Tak jawab saiki. Nabi Muhammad tahu detail persis. Cara bahasa saiki sak pucuk-pucuke. Barang dikai ngerti wonge muni alah Muhammad ki ngapusi. Piye to ki karepe? Bohong ya. Ada orang yang sudah agak ikut Nabi Muhammad tapi terus delok wah ketoke bahaya ngapusi nanti. Lah di antara sekian banyak orang yang membenarkan berita Isra Mi'raj namanya Sayyidina Abu Bakar dikasih gelar sinten? Paham gitu mriki? Lah terus tenggene bahasa Al-Qur'an wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian atau kumpulilah oleh kalian orang-orang yang sering membenarkan berita-berita langit. Oh sholat ke bener-bener ono manfaate. Kumpuli orang ini. Oh nek sedekah karo ora sedekah kebeda waduh banget. Sedekah luar biasa. Kumpuli orang seperti ini. Oh nek birrul walidain itu bener-bener kumpuli orang. Oh nek rezeki halal karo haram ki beda. Aduh, kumpuli orang ini namanya kuno mas. Berarti nek wong ragu jauhi ngoten. Buat mulai paham nggih sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang jenengane wong saiki sono wis nek memang halal karo haram ke beda, aku didit 200.000. Siji lek ku dagang, siji lek ku ngapusi wong. Ndi jal bedone? Waduh lha kuwe. Nek memang beda ndi bedone? Waduh lha kuwe. Bedone nanti. Apa terus nek sing halal ke ono label ini? Haram ono label. Enggak ada tuh. Nah, mulai repot kalau sudah mulai ada nama ragu. Ya Allah, dikira halal dan haram itu sama padahal beda jauh. Jadi hari ini kita akan fokus pembahasan bahayanya penyakit atau larangan batin bernama nama kula niku nanti silaturahim sowan ke guru saya. Guru dulu tempat saya mondok. Zaman saya masih santri nggih, masih santri. Itu termasuk sing repot damel ke wedang, damel ke ujuan untuk para tamu dan sebagainya. Begitu setelah jadi alumni, ya, saya sowan gitu. Mbah Kiai ki ambek sing betokke minum dan sebagainya tuh apa toples dibukai dan sebagainya. Nah kan saya sebagai santri kan ya jadi mboten cekik contoh saya langsung bilang mbun mbah yai mboten usah repot. Apa jawab beliau? Ojo repot piye, wong repotku ki butuhku. Ini kata-kata orang beriman. Repotku nopo butuhku. Justru saya repot ini sing dadi kebutuhan saya. Ini amal soleh saya beliau dengan sangat yakin. Maka wong repot ketika ada tamu, ketika ada teman, itu adalah kebutuhan yang melayani. Bukan kebutuhan saya sebagai tamu terus dapat minum, bukan. Nah, ini kan kata-kata orang beriman. Buat paham napa dereng? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah. Nah, ini orang-orang yakin. Nek wong kabur ragu, ya yang penting itu hadirnya makanan ya, atau ada atau tidak sama aja. Tapi ini beda, beliau membukakan sendiri terus.
Saya kan bilang, "Pun Yai, betul usah repot, betul usah repot." Loh, betul usah repot piye? Repotku ki butuhku. Beliau butuh repot. Nah, begitu didahar-dahar nggo gawe seksi kan seksi itu maksud apa ya? Seksi nang akhirat. Ya Rahman. Lah kalau orang ragu, orang dikira yang namanya ketika ada tamu terus kemudian repot membuatkan minum itu tidak ada pengaruh akhiratnya, kan ya enggak begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka jangan sampai ragu. Ragu itulah yang nanti akan menghasilkan enggan, malas, cuek, berat, beban dan sebagainya. Tapi bagi orang yang yakin, ya Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang ragu mengatakan, "Lah, aku iri, aku kok ora iri kan wonge ora ngerti." Wonge ora ngerti dikira Gusti Allah terus ora ngerti pisan gitu. Ya Allah. Beda jauh, beda jauh. Malih diantaranya, misalkan ya, ini masih terkait siapa yang melakukan, dialah yang mendapatkan. Betul nggih? Siapalah yang melakukan, dialah yang mendapatkan. Tenggene kitab ya Allah Uqudul Ijin enten. Tenggene kitab Qurratul Uyun juga ada. Di antara kemuliaan seorang istri adalah yang mau dia repot melayani suami. Kula nek pas ngaji teng beberapa majelis taklim ibu-ibu kalau jenengan sing garwa niku ndamel kopi niku jenengan sing ndamelke napa tiyang lintu sing ndamelke napa pripun? Jenengan ndamelke nggih. Jawabannya sederhana. Pun saged kiambak. Andaikan suami ini misalkan barista, tahu barista ya? Pembuat kopi, ini saya contohkan hal sepele mawon. Pembuat kopi terenak di dunia, tidak ada urusan dengan jenengan yang membuatkan. Karena jenengan membuatkan itu adalah keuntungan panjenengan. Jangan dikira terus alah wis iso dhewe. Beda. Cetra wela-wela. Wah, ini katanya bapak-bapak rada seneng nih. Ini saya sedang mau nerangke bahwa beda. Ada perbedaan yang sangat besar sekali. Insyaallah ada perbedaan. Itulah kenapa Nabi niku enten dayon enten tamu nggih. Ya, karena beda. Insyaallah. Terus kemudian digambarkan terkait ini mungkin kisah ilustrasi kali ya, bukan kisah nyata, tapi boleh jadi ini juga kisah nyata. Seorang niki ibu-ibu riyen mungkin bapak-bapak kantosan nggih. Ben adil ngeten nggih adil. Ada seorang yang suaminya itu buta. Tapi ketika sang suami itu kemudian datang waktu berkunjung kepada istrinya karena mungkin selesai pulang kerja atau apalah, pokoknya bahasanya begitu. Itu istrinya tiba-tiba bersolek dengan sedemikian cantik. Lah sing bingungi kan koncone to. Lho sampean ki terus ngopo? Wong sing lanangmu ki lho ora weruh, lah kok dadak napa? Iki nek orang nganggo iman ya memang kacau, apalagi nganggone ragu ya padha. Loh, aku bersolek karo bersolek padha to. Bukan itu. Satu jengkal, 1 menit, 1 detik repotnya istri untuk suami yang hakikinya adalah in ahsantum li'an. Kebaikan itu kembali kepada yang melakukan. Soal suaminya itu
Ora mboten ora iki janjane ora penting. Sing penting Gusti Allah niku lho preso. Pun cekal apa dereng niki? Ya. Pun cetok nggih Bu, nggih, cetok nggih. Dadi mboten butuhi suami sebenarnya, taat kepada suami. Jadi saya sering menyampaikan minimal di circle saya sendiri, di kalangan para santri yang sudah berkeluarga, atau kepada istri atau kepada adik-adik saya dan sebagainya. Wis to. Janjane taat kepada suami ki ora butuhe suami, bukan. Cara bahasa saya wis gawe kopi dhewe ya iso, sing iki sendiri jane bisa wong bocah pondok wis terbiasa paripasane nyuci dhewe biyen biasa mangan karo sambel tok ora ono masalah. Tapi terus kemudian nanti tabungannya sidik, nanti jenengan tabungannya sedikit bae para ibu, tabungannya sedikit. Jenengane nabung kan sing bakal panen kan sing nabung toh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tak tambahin melis pindah. Masih tenggene di antara dua kitab niku. Kayaknya yang lebih yakin di Uqudul Ijen. Kalau niku sekarang ngaji dua kitab ini tak kasihkan ke anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa? Jenengan lihat survei anak muda sekarang. Mungkin benten nate gatek kene. Survei anak muda sekarang ketika ditanya dalam kehidupanmu apa yang paling membuat kau menyesal? Niku jawaban nyaris di angka 80 sampai 90% dijawab menikah. Karena ekspektasinya mereka itu dengan menikah itu gini. Begitu ternyata yes ngono. Maka banyak sekali bergelimpangan sing bahasa saya ora do sido. Wong wis akad kok ora sido. Di anak loro kok ora. Umumnya begitu. Maka saya perlu kemudian ya walaupun saya sendiri samalah ya, sepanjang bukan seorang nabi, potensi untuk salah, potensi untuk gelimpang semuanya bisa terjadi kepada siapapun. Tidak ada manusia suci. Tapi kita wajib bareng-bareng ngaji, wajib bareng-bareng belajar kan ngoten toh. Maka saya buka ngaji kitab niku. Tadinya sudah dulu nggak jadi, sekarang ngaji lagi ya tak tempel sama untuk cah nom-nom di Baitur Rahman sing Senin malam Selasa itu. Tapi cah nom-nom sedanten sing bangsa tiang-tiang sepuh nek hadir ketoke wah ketoke lagi golek mantu. Lah, saya punya kisah yang mengharukan dengan kitab Uqudul Ijen. Ini kisahnya begini. Suatu ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dalam riwayat yang lain laporan karo Kanjeng Nabi, di riwayat yang lain Nabi yang datang kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lajeng Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menika laporan kalian Kanjeng Nabi terkait bahwa beliau itu terlalu capek ngurus rumah tangga. Terus pengen apa? Pengen golek rewang lah cerita. Nanti mirip kok cerita ini. Beliau lagi repot sekali harus ngurumat anak, terus melayani suami, masih ditambah lagi giling gandum. Penggilingan gandum zaman dulu menggunakan batu. Nangis tengah jengi Kanjeng Nabi sang ayah berarti untuk ya beginilah wahai ayah. Ya, Rasulullah kemudian memanggil batu itu, giling batu, sambil beliau sendiri yang menggiling. Habis itu terus gilingan itu bergerak dengan sendirinya. Habis itu penggilingan itu terus kemudian yo nek Kanjeng Nabi wajar ya beliau berbicara dengan apapun yang Allah kehendaki kan. Ya Rasul, apakah aku termasuk batu yang akan menjadi bahan bakar api neraka sebagaimana dalam ayat napa? Waquduhan nas wal hijarah gitu ya. Rasulullah jawab bukan. Enggak,
bukan engkau bukan batu yang ya Rasul, kalau engkau menghendaki, kata penggilingan gandum yang terbuat dari batu itu, kalau engkau menghendaki, ini Kanjeng Nabi sing terus pertama awalnya Kanjeng Nabi sing muter, terus kemudian niki muter dengan sendirinya, seret. Kalau engkau menghendaki, maka akan aku giling gandum yang minal masyriq ilal. Terus kemudian pertunjukan seperti itu ditunjukkan ke putrinya, yakni Sayyidah Fatimah. Lihat seperti itu. Sebenarnya saya bisa undang siapapun untuk menjadi rewangmu, dan sebenarnya batu ini pun mau, ya, atas izin Allah menggiling bukan hanya gandummu, tapi gandum orang seluruh Madinah, bahkan bisa-bisa. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah, repot ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, ngurus saibri semua 24 jam ratau leren itu. Yang Allah mau adalah dengan kau melakukan hal itu, engkau mendapatkan ampunan. Dengan engkau melakukan itu, engkau menaik derajat, ditambahi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya sebenarnya beres-beres saja tanpa kita melakukan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, karena memang butuhnya kita. Understand? Serta ya. Jadi jangan ragu ketika kita melakukan. Saya misalkan tadi jauh sebelum subuh sudah naik ke atas surat, santri-santri tak buka ijane, saya bisa saja ngongkonan pengurus dan sebagainya dan beres. Tapi mboten, kula pengen gadah saksi. Ya Allah, saksinya kaki dan sebagainya. Bagi orang yang ragu atas hal itu, ampun rampung niku nek wong jenenge kena penyakit ragu ki dikira apik karo elek padha. Pemene ana tulisan nang mburi truk itu, ketika kebaikanmu diabaikan jadilah jahat. Waduh repot. Jadilah jahat ketika kebaikanmu diabaikan. Kata joker. Itu saja dapat jahat. Oh sing bapak-bapak dereng ya. Bapak Gisam. Andaikan seorang istri pemene duwe donya, ya minal masyriq ilal maghrib, dunia sudah dalam genggaman, tapi jenengan mencari rezeki yang halal lalu dikasihkan kepada istri, itu bukan butuhnya istri sebenarnya, itu butuhnya kita yang melakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW, dia mengeluhkan tentang betapa sulitnya nyari nafkah halal bugalir keluarga. Lalu Rasulullah mengatakan, bata maghfurun laka, malam-malammu yang kau bingungkan untuk mencari nafkah halal buat keluarga, malam itu namanya malam ampunan. Artinya entuk ora entuk, dapat ndak dapat, mangkat. Karena itu sedang diampuni. Ora terus langsung, ora ono gunane saiki aku nyambut gawe wis entuke sithik tekan omah dipaidut tok, mboten. Tetep enten gunane, tetep enten gunane. Enten manfaate sing yakin Gusti Allah mboten sare. Nah niku jarene wong sakit Gusti Allah mboten sare. Saya rasa cukup, matur suwun. Intinya jangan pernah memiliki penyakit apa loh? Ragu. Jangan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Antara soft pertama dengan soft kedua sama atau beda? Beda. Antara yang datang kayak itu sendiri niki wajah-wajah sebelum adzan kata sini. Sebelum adzan kenapa pas komat? Niku beda. Ini wajah-wajah sebelum adzan semuanya. Matur suwun, mohon maaf, kita ketemu lagi insyaallah di Rabu mendatang. Al-Fatihah.